I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. Baik, saya akan bertanya kepada Tegar Bayu Laksamana. Apakah yang saudara lakukan apabila Anda melihat secara langsung bahwa ada kolega Anda yang melakukan praktik korupsi? Dan apabila ada, bagaimana respon Anda ketika melihat peristiwa tersebut? Ya, jadi saya tuh pernah melihat kasus korupsi ya pada waktu itu ketika saya lomba. Itu kan kalau setiap lomba itu kan pasti ada hadiahnya ya. Jadi waktu itu ini dilakukan oleh instansi sekolah saya sendiri. Jadi kayak ada kayak pungutan gitu. Jadi kebetulan waktu itu sekolah saya itu mengirimkan banyak kontingen yang masuk finalis dan setiap finalis itu dapat pendanaan gitu ya dan lumayan cukup besar. Dan itu sekolah saya itu ngasih tiap finalis itu patokan buat dikasih ke sekolahnya itu sebesar 5 juta. Nah, itu menurut saya itu salah satu kasus seperti korupsi sih, seperti kayak melakukan pungutan gitu sih. Jadi dan nominalnya cukup besar karena yang masuk kandidat waktu itu 5 orang. Jadi nominalnya itu cukup besar gitu. Itu termasuk nggak sih korupsi? Termasuk ya. Ya, Jadi termasuk. ya, jadi kalau respon saya untuk hal itu ya pertama karena memang kuasanya yang minta itu lebih besar dari saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya saya terima aja gitu. Ya gimana lagi. Biar itu yang membalas. Dan itu pas mintanya itu bukan kayak kamu harus ngasih ke segini ke sekolah, tapi mereka tuh kayak minta sumbangan gitu. Ini nanti dikasih ke sekolah ya buat sumbangan sebesar ini dan ya itu menurut saya itu sih sumbangan yang dipaksakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut, saya akan bertanya kepada Intan Nurfadila. Menurut kamu, apa penyebab munculnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang? Oke, yang pertama mungkin karena gaji yang rendah. Jadi kebanyakan orang mungkin nggak puas dengan gaji yang diberikan. Jadi dia bisa kayak korupsi kayak gitu. Jadi bisa juga karena keserakahan dan kesempatan. Meskipun dia awalnya nggak berniat buat korupsi, tapi karena ada kesempatan dan lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi penyebab korupsi, salah satu penyebab korupsi. Dan yang terakhir itu hukum di Indonesia yang lemah karena kebanyakan yang kita tahu tuh tindakan korupsi itu nggak ditindak sesuai dengan kejahatannya, nggak sebanding lah sama perbuatannya itu gitu. Oke, baik atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Laksmi Elmira Mawarni. Menurut Anda, apa upaya-upaya yang dibutuhkan agar praktik korupsi Indonesia dapat berkurang? Bisa dari peningkatan peraturan atau pengawasan dari instansi-instansi yang ada di pemerintah, dan juga menguatkan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, bisa juga dilakukan itu loh. Pemberian sanksi yang lebih berat agar pelaku-pelaku korupsi itu bisa lebih jerah. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Bentar, siapa yang menjawab nomor 4? Tanggapan mengenai hukum.
Siapa, Rek? Baca lagi, Pak, pertanyaan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hukum Indonesia terhadap kasus korupsi? Mungkin aku dulu ditambahin teman-teman. Ya. Oke. Sebagai mantan mahasiswa. Oke. Oke, dan lanjut ke pertanyaan terakhir, dan ini adalah sedikit tanggapan bagaimana menghadapi kasus korupsi di Indonesia. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana tanggapan Anda mengenai hukum Indonesia terhadap kasus korupsi selama ini? Mungkin bisa dijawab. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di penyebab korupsi, menurut saya hukum di Indonesia ini masih lemah dalam menindak kasus korupsi, yang kebanyakan malah kasus korupsi itu ditindak dalam dipidana dalam kurun waktu yang singkat, nggak kayak yang seharusnya nggak sebanding sama kejahatannya gitu. Jadi menurut saya hukum di Indonesia harusnya bisa lebih tegas lagi sama orang-orang yang bertindak korupsi seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Aku nambahin ya. Baik. Aku juga mau nambahin, aku setuju sama pendapatnya Tasya. Selain itu, hukum yang ada di Indonesia itu seperti tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi kalau misalnya ke pelaku-pelaku korupsi yang kayak pejabat-pejabat pemerintah itu, mereka kayak lebih subjektif ngelihat jabatannya gimana, akhirnya hukum yang diberatkan kepada mereka itu nggak terlalu membuat mereka jera dan bisa membuat mereka melakukan kegiatan atau tindak korupsi itu lagi. Seperti dari aku kayak gitu sih. Benar sih. Mungkin Negar mau menambahkan sedikit. Tadi kayaknya udah, ya saya setuju juga sama pernyataannya Tasya sama Mira ya, soal tanggapan mengenai Kasus korupsi, hukum Indonesia terhadap kasus korupsi selama ini. Ya. Mungkin dari instrumen hukumnya itu lebih dipertegas lagi ya, sama instrumen lain kayak lembaga KPK itu seharusnya lebih dikuatkan lagi. Apalagi belum lama ini kan kasus pemberhentian anggota KPK yang tidak jelas karena kasus TWK itu ya, seharusnya itu lebih ditindak dan ada transparansi di situ begitu. Jadi instrumen dan undang-undangnya itu lebih dikuatkan lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya untuk menjawab pengetahuan mengenai kasus korupsi di Indonesia. Sampai di sini saja untuk sesi taksumnya, mungkin bisa dilanjut di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke. Ya, pertanyaan pertama ya. Ini masalah apa sih, kayak etika Pancasila untuk menanggulangi masalah di sekitar kita. Nah, kelompokku ini kita ngangkat masalah korupsi. Nah, kita kan ini kayak disuruh buat project gitu loh, kayak. Nah, ini salah satunya aku wawancara kalian. Nggak ada yang keberatan kan? Kalau misalnya keberatan nggak apa-apa gitu aja. Aman. Lanjut. Oke. Pertanyaan pertama ya. Kalian pernah nggak sih menyaksikan atau mengetahui secara langsung tindak korupsi di lingkungan sekitar kalian? Pernah sih kalau aku. Suapin ke rumah teman komunitasku ada. Pernah sih ini, tapi perseorangan ya, nggak organisasi. Misal kayak disuruh-suruh gitu, terus kembaliannya nggak dikembaliin gitu. Itu sih kalau saya.
Ada yang lain? Aku belum pernah. Atau Oke. akunya nggak tahu. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ya. Terus kalau misalnya kalian ngelihat apa teman-teman di sekitar kalian tadi kan melakukan tindakan korupsi itu, apa yang bakalan kalian lakukan? Ya, Nabila dulu aja, nggak apa-apa. Jujur aku belum pernah sih, tapi kalau misalnya aku tahu, kalau misalnya emang bisa aku mampu dan memungkinkan untuk diingatkan ya lebih baik langsung diingatkan sih sebelum lebih parah lagi. Kalau dari aku sendiri sih, orang melakukan hal negatif gitu kan belum tentu selalu jujur ya. Pasti itu kan ada kayak, enggak lah, aku loh nggak ngelakuin hal itu, kayak membela diri sendiri. Tapi kita secara halus pasti ngingetin kayak, itu kayak ngingetin sih kayak itu kan uangnya orang gitu. Jangan sampai salah gunain uang orang gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita jadi bendahara ya, kita dikasih tanggung jawab lah buat megang uang orang. Ya kita gunain aja uang buat mereka percaya sama kita, ya udah kita juga harus ngasih value ngasih dari diri kita yang baik gitu. Kayak ya udah gitu, nggak pakai uangnya. Oke, ada yang lain yang ingin berpendapat? Nggak ada? Kalau menurutku saya itu Silakan, ya, Afifah. kita tuh bakalan secara nggak langsung itu mengkonfrontasi meskipun itu sekecil apapun gitu loh. Jadi misalnya kita ngelihat gitu kan, pasti kita kan tanya saya loh, kok nggak dikembaliin sih? Kayak pasti keluar kata-kata itu loh, meskipun cuma sekedar loh, kok nggak kamu kembaliin gitu. Jadi kita bakalan tanya kayak gitu kan, kalau ada seorang yang melakukan hal yang kayak gitu, kok nggak kamu kembaliin, emangnya buat apa? Pasti kita kepo-kepo kayak gitu akhirnya. Terus nanti berujung ke mengingatkan itu tadi. Oke. Ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini kan tadi orang-orang di sekitar kalian. Nah, pertanyaan ketiga ini, menurut kalian apa sih penyebab tindakan mereka melakukan korupsi itu? Apakah itu mindset dari mereka sendiri atau kadang kan ada peer pressure kayak misalnya, oh temennya dia ikut korupsi atau kayak mungkin atasannya jadi dia akhirnya ikut-ikutan juga gitu. Menurut kalian gimana? Kalau aku menurutku budaya sudah dari dulu kayak di salah satu lembaga ya, itu yang depannya banyak uang. Itu kalau atasannya itu selalu bilang gini, kamu nggak usah munafik, ambil aja, nggak ketahuan kok. Kalau cuma 1 juta itu, nah itu ada, itu benar-benar ada itu. Dan kayak udah jadi budaya yang mereka anggap biasa normal gitu. Jadi ya. Iku bukan itu suap ya ya. Apa? Bukan itu suap ya iku ya. Enggak, iki uang negara. Aku lagi ngomong iki uang apa? Ro iki instansi apa? aja tak oleh. Ya Rafisa, jawab aja nggak apa-apa. Nggak jadi. Kalau dari aku nih ya. Nafila, monggo. Kalau menurut aku sih itu penyebabnya mungkin yang utama sih pasti dari diri masing-masing ya, kesadaran diri masing-masing dan iman kalau menurut aku. Nah, kalau iman orang kuat dan yang ngerti lah, harusnya orang dewasa kan tahu mana yang benar mana yang benar. Kalau nggak kuat iman pasti dia bakal ngikut-ngikut yang benar dan egois. Jadinya mementingkan dirinya sendiri, mau enak sendiri gitu, kayak nggak peduli gimana yang di bawah, nggak peduli hidup siapa gitu. Menurut aku dari kesadaran diri sendiri sih ya, gitu. Penyebabnya. Makanya itu solusinya ya mungkin pendidikan karakter itu dia yang penting diterapkan gitu. Kalau dari aku sih itu biasanya tergantung setiap orang ya, balik lagi ke setiap orang yang ngelakuin gitu.
kalau misalnya orangnya nggak punya rasa bersyukur, pasti kan keinginannya itu yang tinggi-tinggi. Jadi kalau misalnya secara uang dia nggak nututin, kan pasti dia ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ya, kalau kita sendiri sebagai manusia yang normal ya, kita harus kayak tahu lah kemampuan kita tuh gimana. Kita nggak boleh selalu kayak muluk-muluk gitu buat kayak aku pengen A harus A, aku pengen B harus B, itu nggak bisa sih menurutku. Jadi harus setiap orang sendiri tuh harus ngontrol dirinya sih, kalau menurutku ya. Kalau Wildan, gimana? Kalau dari aku ya nih Ya. pengalaman ya, maksudnya di deket-deket Nggak sini apa-apa. itu mungkin dari pribadi masing-masing nih. Soalnya kan masih banyak loh orang itu punya mindset kalau gini-gini tuh nggak apa-apa sekali-sekali, terus ada yang bilang gini kalau apa itu mau, kalau kamu mau juga ikut aku juga nggak apa-apa, kalau nggak udah ya, kalau nggak mau ya udah sana gitu. Terus masih banyak juga orang-orang yang mikir bahwa itu hal yang benar gitu loh, selama itu menguntungkan dia itu benar gitu, kayak nggak tahu mana salah mana benar gitu sih kalau dari aku. Itu aja. Aku nambahin gini aja. Sing tadi aku Iya, ya. orangnya aku bener-bener gak pengen ngambil uang itu buat dikorupsi. Tapi gara lingkungannya itu semuanya kayak gitu, jadi kayak gitu. Ya udah banyak kok itu bukan rahasia umum. Ya. Oke, nah kan sekarang tadi kita bahasnya orang-orang di lingkungan kita atau kita yang organisasi yang kita tahu atau dari pengalaman. Nah, kalian sendiri gimana, teman-teman? Apakah pernah melakukan korupsi secara sadar ataupun tidak sadar? Kalau pernah, apa sebabnya? Kalau aku sih nggak berani ya, soalnya kayak bakal kepikiran sih, meskipun itu hal kecil ya. Misalnya kamu uangnya temenmu masuk dek tasmu gitu ya. Kalau aku sendiri tuh nggak bisa. Aku ya apa caranya aku harus kembaliin, soalnya kayak kepikiran terus, uangnya dek itu loh masih dek tasku, kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau memang diri kita itu sukanya sudah ke arah yang ke sana, ya pasti bawa pulang sih kayak buat jajan. Tapi kalau dari aku sendiri kayak pasti kepikiran sih kalau misalnya uang orang terus kita bawa gitu. Maupun itu bisa sengaja atau nggak sengaja. Oke, jadi jawabannya belum pernah ya, Karin. Kalau yang lain? Aku mau jawab ya. Aku nggak pernah, karena aku sendiri tuh anaknya pemikir gitu loh. Jadi kalau misalnya ngelakuin kesalahan sedikit aja, jadi kayak mikir, ya apa ya ini. Terus juga kadang itu gampang nggak enak sama orang gitu loh. Kadang kamu nggak salah, tapi kamu mikir terus gitu loh. Intinya gitu. Gampang mikir. Ya, Sama. Sama sih kayak Karin, kayak Delinda. Jauh ini juga belum pernah karena ya pemikir gitu. Kayak nggak, apalagi kalau orangnya nggak enakan ya, dikit-dikit kan mikir, dikit-dikit mikir. Apalagi soal uang, dan itu uang orang lain gitu. Ya setuju, apalagi kalau itu teman dekat kita kan, masih kayak masa kita gituin ke teman dekat kita sendiri gitu kan. Ini pertanyaan yang terakhir lah ya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hukum Indonesia terhadap kasus korupsi selama ini? Seru ini. Kalau dari aku sendiri sih. Iya. Intinya ya. Iya. Alisa. Ya itu tadi sih, lanjut Belinda. Intinya masih lemah lah. Buktinya masih ada yang lolos gitu. Kasihan sampai otot-ototan. Oke, kalau dari aku sendiri itu menurutku tuh apa ya, tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Jadi justru orang-orang yang kayak nyuri ayam aja di hukumnya sampai berapa tahun, sedangkan buat orang yang korupsi itu dia cuma hukuman 1 tahun, 2 tahun, itu pun nanti ada remisi, Rek.
Jadi kayak ada potongan penjara, hukuman penjara gitu kan ya. Buat orang nggak cerah. Jadi hukumannya bentar kok, wis gak apa-apa dilakuin lagi aja ngono. Itu dari aku. Ada tanggapan lain? Kalau dari aku ya, itu hukumnya itu masih kayak apa ya, hukum Indonesia itu kurang greget gitu loh menurutku. Kalau misalnya kalian ya, kalau misalnya ke Singapura gitu ya, aku tuh pernah ke Singapura itu kayak memang benar-benar ketat gitu. Maksudnya nggak kayak Indonesia tuh gampang lolos gitu loh. Kayak secara aturan itu kayak nggak paten, nggak krek gitu loh. Paham nggak sih? Kalau misalnya di luar negeri itu kayak kamu Ya, paham. buang sampah sembarang aja itu udah kayak apa ya? Kayak ada aturannya gitu. Ya, Bahkan kayak di ya kalau Singapura kita misalnya makan permen karet aja didenda gitu kan ya. jadi kayak kurang kritis sih nggak sih? Ya nggak sih? Tapi nggak tahu ya, itu Iya, menurutku sih. penerapannya kurang serius nggak sih? Karena ya gimana lagi orang, mohon maaf, yang di atas sendiri, yang pejabat yang lain, mereka melakukan itu gitu loh. Ya apa sih istilahnya? Mungkin yang penegak hukumnya aja tuh banyak yang kayak gitu ya. Gimana Indonesia bisa benar kan kalau kayak gitu? Ya itu tadi sih, harusnya sadar diri sendiri. Jadi mau gimana juga kalau misalnya yang atas-atas masih kayak gitu, ya bakal tetap sama terus. Pasti yang bawah-bawah pun bakal mikir kayak, wah itu aja kayak gini. Itu sih yang lemahnya di situ. Ya mungkin bener nih katanya Nabila, soalnya kan Indonesia ini masih memegang banget adat dari leluhur. Itu loh, tahu nggak sih korupsi dana Jalan Anyer sampai Penarukan itu juga mengakal atau terus gini, soalnya kan katanya tadi kan juga gitu, ini uang berapa miliar gitu langsung di depan muka, mau nolak gimana tuh Pak kalau nggak benar-benar kuat imannya. Itu mungkin juga bisa dibuat pengertian tumpul ke atas tumpul ke atas aja ke bawah.